Arthur James Balfour dikenal sebagai seorang intelektual, filsuf, dan orator ulung. Ia adalah seorang Unionis yang dianggap cakap dan lihai dalam diplomasi. Saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di tengah gejolak Perang Dunia I, ia berhadapan dengan situasi global yang memaksa Britania Raya untuk mengambil keputusan besar yang dampaknya terasa hingga hari ini, berdirinya Israel. Balfour lahir pada 1848 di Whittingham, Skotlandia. Ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam sejarah politik Britania Raya. Menjabat sebagai Perdana Menteri dari 1902 hingga 1905 dan kemudian menjadi Menteri Luar Negeri dari 1916 hingga 1919. Warisannya yang paling signifikan dan kontroversial tersemat dalam satu dokumen singkat yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Balfour memiliki kaitan erat dengan berdirinya Israel melalui sepucuk surat yang ia kirim pada 2 November 1917 kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Britania Raya. Surat ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Dalam surat tersebut terdapat janji tentang pendirian tanah air bagi komunitas Yahudi di Palestina. Balfour tahu bahwa orang-orang Yahudi menganggap jika wilayah Palestina menjadi salah satu tanah yang dijanjikan Tuhan sebagaimana yang mereka percaya dalam Torah atau Perjanjian Lama. Di lain sisi, pada saat itu Palestina masih berada di bawah wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Namun kekalahan Ottoman di Perang Dunia I sudah di depan mata. Deklarasi Balfour bukan tanpa perhitungan. Para sejarawan menilai ada motivasi lain di baliknya. Pertama yaitu Inggris berharap dukungan dari komunitas Yahudi global, terutama di Amerika Serikat dan Rusia, untuk membantu perang di pihak sekutu. Kedua, mengamankan kendali atas Palestina dianggap begitu penting untuk melindungi terusan Suez, yaitu salah satu wilayah vital bagi jalur perdagangan dunia. Ketiga, adanya lobi dari para pemimpin Zionis kepada para pejabat Inggris. Deklarasi Balfour adalah pengakuan resmi pertama dari kekuatan besar dunia terhadap aspirasi Zionis. Ini memberikan legitimasi internasional yang sangat dibutuhkan bagi gerakan tersebut. Surat Balfour adalah kunci emas yang membuka gerbang menuju realisasi sebuah negara. Meskipun deklarasi ini menyertakan klausul yang melindungi hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi di Palestina, namun dalam praktiknya banyak terjadi pelanggaran HAM seperti pembunuhan masyarakat Islam dari komunitas Palestina, terutama anak dan perempuan. Balfour meninggal pada 1930 sebelum Israel berdiri. Tanpa sadar telah memainkan peran sebagai katalisator yang mengubah gerakan ideologis menjadi entitas politik berdaulat. Warisannya menjadi perdebatan tiada habis, disanjung sebagai pahlawan oleh suatu pihak dan dikritik sebagai sumber konflik berdarah yang abadi oleh seluruh dunia. Lantas pelajaran apa yang bisa diambil? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.